Bab 4091. Pegunungan dalam peta. Setelah langit semakin gelap, Eric Kin terbang sejauh puluhan kilometer dari orang-orang. Jika ingin melakukan perlindungan, sudah jelas jaraknya tidak boleh terlalu dekat. Sesuai dengan kemampuan iblis monster fase penilaian, jarak beberapa kilometer bisa ditembus dengan sangat cepat, sama sekali tidak bisa melindungi apapun. Dan kini, setelah melihat ke sekeliling, Eric sedikit menggelengkan kepala. Tempat untuk berjaga lebih baik bisa melihat dari ketinggian dan semua sisi terpantau dengan mudah. Tetapi tempat dia berada saat ini terlalu datar. Di kawasan padang gurun, meski ada beberapa gundukan pasir, namun secara keseluruhan sama sekali tidak cukup tinggi, tidak memungkinkan untuk melihat kejauhan. Kecuali menggunakan cara terbang. Tetapi menggunakan kapal terbang pasti akan menyebarkan gelombang Reiki, dan kultivator yang melayang juga akan terus kekurangan Reiki dalam tubuh. Setelah tidak menemukan tempat yang cocok, Eric berpikir cukup lama, lalu menyatukan dua jari tangan. Sebuah hawa unik terbang keluar, di hadapan Eric. Reiki langit dan bumi disatukan oleh sebuah kekuatan, perlahan membentuk sebuah batu yang sangat besar. Batu besar jatuh ke tanah, dan mengangkat pasir-pasir dalam jumlah banyak, seketika membentuk sebuah batu raksasa berukuran puluhan meter. Itulah teknik pengumpul batu. Dalam ingatan Dewa Bintang, teknik itu bisa menggabungkan batu dan menjadi serangan yang sangat kuat. Batu-batu besar berjatuhan dari langit, bisa dibayangkan seberapa megah situasi itu. Namun teknik pengumpul batu berbeda dengan teknik penuntun petir, karena kekuatan guntur hanya bisa digunakan untuk menyerang, sedangkan sesuai pengamatan Eric, batu yang tercipta oleh teknik pengumpul batu bisa disimpan dalam waktu lama, dan sama seperti batu-batu pada umumnya, juga bisa digunakan pada banyak tempat. Teknik pengumpul batu hanyalah salah satu yang urutannya paling bawah di antara 36 kekuatan suci. Guncangan yang ditimbulkan tidak besar, Eric pun tidak berencana menggunakannya sebagai teknik menyerang, sebab Reiki yang dikuras tidak banyak, penggunaannya pun cukup sembarang. Seiring dengan ilmu yang masih berjalan, satu demi satu batu di hadapan Eric bersatu dan menumpuk. Masing-masing memiliki ketinggian hingga 10 meter, dan secara perlahan semakin mengecil. Saat batu-batu itu membentuk lapisan bangunan, yang terlihat di depan mata adalah menara batu dengan permukaan kasar namun sangat kokoh dan kuat. Eric sendiri pun tidak menyangka, pertama kali mengerahkan teknik pengumpul batu akan berhasil membangun menara besar itu. Dan mendengar suara itu, tidak sedikit kultivator terbang menghampiri. Saat melihat menara batu sebesar itu muncul di tengah padang pasir dari jarak jauh, orang-orang merasa heran. Semua orang tidak menyangka Eric akan membangun menara batu itu di padang pasir dalam waktu yang begitu singkat. Selain itu tidak ada sedikit pun Reiki bergerak dalam batu-batu itu. Dengan kata lain itu adalah benda yang disatukan Eric Kin menggunakan tenaga dari sumber energi dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan dasar dari sumber energi tanah. Senior keluarga Chen dan lainnya berpikir dalam hati, lalu mengambil sebuah kesimpulan. Teknik yang dilakukan Eric sangat unik. Saat mendapat giliran berjaga, apakah dirinya juga bisa menggunakannya demi meningkatkan perlindungan? Bersamaan dengan itu juga tidak akan diganggu oleh iblis monster di bawah tanah. Merasa sangat puas dengan menara batu yang dihasilkan, Eric Kin menolak kaki, langsung terbang ke atas menara setinggi puluhan meter itu. Setelah itu Eric Kin lanjut membangun dua buah menara batu di dua sisi lain, agar bisa digunakan oleh kedua tetua dan binatang pemakan besi untuk mengawasi situasi sekitar. Meski menara batu itu terkesan datang tiba-tiba di padang pasir yang luas, tetapi setelah disatukan oleh teknik pengumpul batu,
Batu-batu itu sama sekali tidak mengandung reiki, sama seperti sebuah gunung batu biasa. Meski ada iblis monster yang lewat, tetap saja tidak akan menarik perhatian mereka. Melihat Erikin, Arsoli dan lainnya duduk bersila dengan nyaman, Suryo Liu pun tidak bisa tertawa lagi. Benda seperti itu pun bisa diciptakan oleh Erik, sehebat apakah kemampuan dia yang sebenarnya? Wajar-wajar saja jika yang dibentuk adalah batu reiki, tetapi ini berbeda total. Dirinya juga tidak mungkin selalu mempertahankan reiki demi mengendalikan posisi batu itu. Semakin kesal saat melihat orang-orang di sekitar, raut wajah Suryo pun berubah drastis. Lihat apa kalian? Kelak semuanya harus fokus, langsung terbang ke tengah langit untuk berjaga. Ganti kelompok setiap 2 jam, siapa yang berani malas-malasan tidak akan diampuni, kata Suryo dengan mata melotot. Tanpa menara batu itu, Suryo dan anggotanya hanya bisa melayang di ketinggian puluhan meter dengan penuh perjuangan, menghadapi terjangan angin dan pasir sambil menghabiskan reiki demi mengamati situasi di depan. Ini berbeda jauh dengan Arsoli, Deno Wang dan lainnya yang cukup duduk bersila dengan sangat tenang. Hal ini membuat mereka seketika merasa, lebih baik mengikuti Erikin sejak awal. Dengan begitu tugas berjaga malam itu pasti akan dilakukan dengan sangat mudah. Soal Erikin, dikarenakan keberadaan pembagian jiwa, dia pun langsung masuk ke dalam ruang pemurnian obat. Tiba di saat seperti ini, dirinya baru memiliki waktu untuk mengeluarkan gulungan yang didapatkan sebelumnya dan melihatnya. Sebelumnya Erik pernah mendapatkan total 2 buah gulungan peta cacat. Satu didapatkan berkat usaha sendiri, dan isinya adalah kata King Feng. Sedangkan gulungan lainnya didapatkan dari tangan Susan Xiong, bertuliskan kata Yun Hai. Awalnya Erikin menjadikan gulungan itu sebagai jaminan pada Susan, hanya saja setelah itu mereka berhasil keluar kota dengan lancar. Sesuai perjanjian, masing-masing dari mereka mendapatkan sebuah patung kecil. Peta cacat itu pun dikembalikan oleh Susan. Lalu apakah isi dari gulungan yang diberikan Dewa Bintang itu? Setelah dibentangkan, sebuah peta pegunungan terpampang di hadapan Erikin. Benar saja, itu adalah gulungan lukisan asli. Hanya saja sama seperti peta cacat yang didapatkan sebelumnya, peta itu juga kurang sebagian, yang terlihat hanyalah sebagian besar isinya. Setelah dilihat secara seksama, Erikin menemukan sebuah kata, Guanshan, pada sebuah bangunan yang terlihat seperti gazebo di dalam pegunungan itu. King Feng, Yun Hai, Guanshan. Harus diakui, nama peta cacat yang ditinggalkan Dewa Bintang cukup unik dan mengandung makna. Menggelengkan kepala karena sedikit merasa kecewa, Erik pun menyimpan gulungan itu. Tanpa melihatnya dengan rinci pun sudah tahu tidak bisa digabungkan dengan 2 gulungan peta cacat sebelumnya. Hanya saja, sesungguhnya ada berapakah peta cacat seperti itu? Dan apa sebenarnya fungsi benda itu? Sebelum digabungkan, untuk sementara Erikin tidak bisa memastikannya. Setelah mengamati peta cacat itu, Erikin menyampingkan pemikirannya, lalu memejamkan mata untuk berlatih diri. Dengan adanya benda unik seperti ruang pemurnian obat itu, dia sama sekali tidak perlu cemas akan terkurasnya energi. Jangankan waktu 1 malam, 10 hari 10 malam tidak tidur pun dirinya akan baik-baik saja. Waktu 1 malam berlalu dengan cepat. Sepanjang malam, ada beberapa iblis monster tidak bermata masuk ke dalam kawasan itu, entah karena tersesat atau tertinggal oleh kelompoknya. Erik hanya mengeluarkan beberapa teknik dengan santai demi membersihkan gangguan yang tidak berarti itu. Tiba di pagi hari kedua, para kultivator telah berlatih semalaman, energi dalam tubuh pun sudah pulih sangat banyak, perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan,
Norman Yang dan Taois Huang Mu sengaja memperhatikan Eric Kim sesaat. Raut wajah Eric Kim terlihat sangat segar, sama sekali tidak seperti orang yang telah berjaga satu malam. Arso Lee dan Deno Wang yang hanya istirahat beberapa jam pun terlihat cukup berenergi, sedangkan Ben dan Benny langsung dibawa Eric masuk ke dalam ruang permata untuk mencukupi kebutuhan tidurnya. Di sisi lain Suryo Liu dan lainnya malah terlihat menahan kesal. Satu persatu terlihat tidak fokus, hawa dalam tubuh mereka pun berpencar kemana-mana. Suryo menguap tiada henti, mata dua kultivator yang sedikit lebih lemah dihiasi lingkaran yang sangat hitam, warnanya bahkan hampir sama dengan binatang pemakan besi. Sungguh tidak masuk akal. Apakah anak ini telah menggunakan ilmu sihir? Setelah memperhatikan Eric dan lainnya, Suryo dan para anggotanya pun mengumpat dalam hati. Meski jam tugas mereka telah dibagi dengan jelas, tidak satu pun berani memulihkan diri dengan tenang, maka dari itu sama saja dengan bergadang semalaman. Kultivator lain malah sibuk menduga apakah sebenarnya berjaga tidak sesulit yang mereka bayangkan. Jika tidak, bagaimana bisa Eric Kim dan dua tetua lainnya terlihat sangat segar dan berenergi? Perjalanan mengejar waktu selalu pahit, pemandangan seindah apapun akan bosan dilihat, apalagi berada di dalam kawasan padang pasir yang luas itu, seolah-olah pemandangan sekitar tidak berubah sedikit pun. Waktu satu hari pun dihabiskan lewat perjalanan terbang itu. Bersambung.